Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Selamat belajar. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, disebut lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita berada. Dari lingkungan terkecil, yaitu kamar, hingga lingkungan di luar rumah. Kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan menjadi sehat untuk ditempati. Yang pertama, kita akan belajar tentang lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Lingkungan sehat membuat penghuninya terhindar dari penyebab gangguan kesehatan. Manusia memerlukan lingkungan yang sehat agar dapat tumbuh sehat. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumber air bersih dan tidak tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor lancar, sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Yang ketiga, udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Yang keempat, banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Yang kelima, tidak ada sampah berserakan. Yang keenam, tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Sekarang kalian lihat, lingkungan kalian sudah sehat belum? Lingkungan sehat memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat lingkungan sehat sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang indah dipandang. Yang kedua, memiliki kualitas udara yang baik. Banyaknya tumbuhan dapat membersihkan udara dari polusi. Yang ketiga, jauh dari berbagai macam penyakit. Tidak ada sampah, berarti tidak ada sumber penyakit. Kesehatan penghuni yang tinggal di dalamnya menjadi baik. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir, terhindar dari bencana. Lingkungan sehat menjauhkan penghuninya dari bencana banjir dan longsor. Yang kedua, lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat merupakan kebalikan dari lingkungan sehat. Lingkungan tidak sehat tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air maupun tanah tidak lagi bersih sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumber air tidak bersih dan tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor tidak lancar sehingga air kotor menggenang. Yang ketiga, udara kotor karena banyak asap dan debu. Yang keempat, sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya, dihinggapi lalat dan menimbulkan bau busuk. Yang kelima, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur, sehingga lingkungan menjadi gersang. Jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka tubuh kita dapat terserang penyakit. Apa saja akibat dari lingkungan yang tidak sehat? Yang pertama, air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Yang kedua, udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan pandangan terganggu oleh asap atau debu. Nah, yang ketiga, tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Selanjutnya, cara memilih lingkungan. Agar kita tetap sehat, kita harus memelihara lingkungan sekitar kita. Dan dipelihara agar tetap sehat. Lingkungan yang sehat tentu akan membuat tubuh kita sehat. Selain itu, lingkungan yang sehat juga membuat kita merasa nyaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rumah sehat, yaitu rumah yang cukup memiliki lubang angin atau ventilasi udara. Adanya lubang angin menyebabkan terjadinya pergantian udara kotor dengan udara bersih. Yang kedua, menanam pohon pelindung di tepi jalan raya atau yang disebut penghijauan.
Selain untuk menambah keindahan, pohon tersebut dapat menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Selain memelihara kesehatan lingkungan, kita juga harus memelihara keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dipelihara agar lingkungan dapat terus menunjang kehidupan manusia. Beberapa cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya bencana alam, gunung meletus, dan gempa bumi. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangat berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun, seringkali yang dilakukan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. Terjadinya pencemaran atau pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri dan peningkatan pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai sehingga aliran sungai menjadi terhambat. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Sementara itu, beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Antara lain, yang pertama, penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. Yang kedua, perburuan hewan-hewan liar di habitat aslinya. Yang ketiga, perusakan hutan bakau. Yang keempat, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Yang selanjutnya, pembuangan sampah di sembarang tempat. Membangun bangunan liar di daerah aliran sungai. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga menyebabkan air tanah menjadi tercemar dan tidak produktif lagi. Pengambilan hasil tambang secara terus-menerus. Penggunaan air tanah secara berlebihan sehingga pada musim kemarau terjadi kekeringan. Dan penggunaan bom ikan dan pembuangan limbah ke laut mengakibatkan air laut menjadi tercemar dan terumbu karang dapat juga rusak sehingga ikan-ikan banyak yang mati. Selanjutnya, merawat hewan dan tumbuhan sekitar. Manfaat utama hewan dan tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber pangan. Semua makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, manusia perlu berperan aktif dalam merawat hewan dan tumbuhan di sekitarnya agar tidak cepat punah. Sekarang ini, kita masih sering menjumpai hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dengan baik. Kita dapat mengetahui hewan dan tumbuhan yang terawat atau tidak terawat dengan melihat ciri-cirinya. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun dan bunga, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Nah, berikut juga ada ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Berwarna kuning atau coklat. Batang atau daunnya layu. Dipenuhi banyak hama, tidak subur pertumbuhannya. Tumbuhan dan hewan menjadi terawat atau tidak adalah tingkat kesadaran kita untuk mencintai sesama makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan yang terawat, populasinya akan bertambah. Hal ini tentu sangat menguntungkan manusia. Lain halnya bila tumbuhan dan hewan tidak terawat, populasinya tentu akan menurun, bahkan dapat menjadi langka. Populasi tumbuhan dan hewan yang berkurang akan menyebabkan bahan pangan berkurang dan mengancam kehidupan manusia. Meski rasa pembelajaran hari ini cukup, mudah-mudahan dapat dimengerti. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum, selamat pagi.